Saya kan sudah bilang kalau saya sibuk. Mas, bagaimana dengan saya? Saya juga sibuk. Hari ini ada meeting yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dibatalkan karena ini proyek yang besar, Mas. Kalau sampai gara-gara saya proyek ini gagal, teman-teman saya pasti menyalahkan dong. Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Lagi pula kan kamu perempuan. Cukup jadi ibu rumah tangga. Dan urusin anak kamu. Mas, Dimas itu anak kita. Dimas sudah menjadi anak kamu dan saya sejak kamu menikah dengan saya, Mas. Apa maksud kamu? Jam 3 pagi saya bangun, kamu nggak ada. Kemana? Oh, ke rumah pasien. Ada panggilan darurat. Emergency. Masa sih? Jam 3 pagi? Saya nggak dengar ada bunyi telepon. Kamu tidurnya lelap sekali. Ya mungkin kamu kecapean. Jadi saya perginya diam-diam. Gak mau ngebangunin kamu. Jam berapa kamu pulang? Jam berapa ya? Aduh, saya nggak ingat, Nick. Tapi yang pasti nggak lama kok. Saya bantu Dimas ganti pakaian dulu. Kamu bisa antarkan dia ke sekolah kan hari ini? Kelihatannya dikangen sekali sama kamu, Mas. Saya sibuk. Kalau begitu nanti siang kamu bisa jemput dia. Saya nggak bisa. Saya ada meeting. Sibuk. Mas, saya juga sibuk, tapi saya selalu meluangkan waktu untuk Dimas. Kamu sadar nggak sih, Mas? Belakangan ini kamu terlalu cuek sama Dimas. Kamu nggak punya waktu buat Dimas. Kasian dong sama Dimas, dia kan perlu tokoh seorang ayah. Oh. Jadi itu alasan kamu kawin dengan saya. Supaya Dimas memiliki seorang ayah. Dan bukan karena cinta sama saya. Mas, Niken. Kamu melakukan suatu kesalahan yang besar kalau kamu merasa kamu bisa membohongi saya. Tapi jangan takut. Saya tidak akan menceraikan kamu. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Karena apa? Karena saya bukan Aldi. Laki-laki yang bisa melepas tanggung jawabnya begitu saja dan bisa meninggalkan perempuan seenaknya saja. Saya, Dr. Eko Prastio, adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Aku lihat rekor penjualan kamu sangat bagus. Kebetulan kami di sini sedang butuh marketing supervisor yang baru. Bagaimana kalau kamu jadi tenaga tetap di sini? Gimana ya? Ini tawaran yang bagus loh. Daripada freelance, lebih baik jadi karyawan. Kamu bisa dapat gaji, tunjangan, dan fasilitas lain. Kalau begitu, aku bergabung. Selamat bergabung dengan kami. Terima kasih. Kamu dan Monik berada di bawah satu departemen di bawah saya. Monik menangani promosi, sedangkan kamu marketing. Dua-duanya melaporkan pada saya. Saya nggak bisa bikin laporan. Tolong masukkan ini dalam daftar tugas kamu. Oh ya, siapa nama kamu? Namaku Aldi. Sorry, saya lupa. Oke, saya tinggal dulu dan saya harapkan besok kalian berdua sudah bisa mempresentasikan rencana dan strategi produk untuk pemasaran kita. Selamat bekerja. Terima kasih. Yan, duduk dulu. Saya mesti jemput anak saya ke sekolah. Tapi Ibu Nggak kan bisa udah dapat. dibatalkan aja atau ditunda nanti habis makan siang deh. Saya takut Ibu akan kecewa dan merasa tidak dihargai, Bu. Lagi pula mereka akan segera kembali ke Jepang akhir pekan ini. Dan saya takut mereka tidak akan punya banyak waktu lagi. Ya sudah, kembali dulu deh. Baik, Bu. Dia mau membunuh saya, Pak. Dia mencekik, menampar, mengancam saya. Intan, apakah kamu mengingat wajahnya? Intan, tadi pagi kan kamu mengaku kamu mengenali siapa pelakunya, iya kan?
Saya... Sudah, jangan takut. Polisi pasti bisa membantu kalau memang kamu mau bercerita dengan jujur. Maaf, Pak. Mungkin dia takut. Karena dia mengatakan pelakunya mengancam akan membunuh dia. Siapa orang itu, dokter? Aldi. Mantan suaminya. Kakak saya sendiri. Intan, apakah benar orang yang menyerang kamu tadi malam adalah bekas suami kamu? Barang bukti ini akan kami periksa ke bagian forensik. Dan jika benar ada sidik jari Aldi dalam barang bukti ini, maka tidak diragukan lagi keterlibatan Aldi dalam kasus ini. Dok, maaf, ada telepon. Saya kan sudah bilang tidak mau diganggu. Tapi ini dari istri dokter. Katanya penting. Saya kan sudah bilang kalau saya sibuk. Mas, bagaimana dengan saya? Saya juga sibuk. Hari ini ada meeting yang tidak bisa ditunda dan tidak bisa dibatalkan. Karena ini proyek yang besar, Mas. Kalau sampai gara-gara saya proyek ini gagal, teman-teman saya pasti menyalahkan dong. Itu bukan urusan saya, itu urusan kamu. Lagi pula kan kamu perempuan. Cukup jadi ibu rumah tangga. Dan urusin anak kamu. Mas, Dimas itu anak kita. Dimas sudah menjadi anak kamu dan saya sejak kamu menikah dengan saya, Mas. Saya memang menikah sama kamu. Kamu istri saya. Tapi bukan berarti lantas Dimas langsung menjadi anak saya. Karena dalam dirinya tidak ada sedikit pun darah saya mengalir. Mas? Jangan takut, Niken. Saya tidak akan menyakiti hati Dimas dengan kata-kata semacam itu. Kalau kamu tahu kata-kata itu sangat menyakitkan, kenapa kamu katakan pada saya, Mas? Karena kamu pantas. Kamu pantas disakiti karena kamu menyakiti hati saya. Tapi saya sudah berusaha menjadi istri yang baik, Mas. Istri yang baik. Telah melakukan kesalahan besar. Menikahi orang yang tidak kamu cintai dan menghancurkan saya. Gampang kan memasang film ini daripada memasang mainan itu. Dan itu sebabnya kenapa aku lebih suka mainanku daripada kameramu itu. Kesannya lebih menantang, lebih sulit untuk ditaklukkan. Tapi itu kan hanya untuk orang yang suka tantangan. Bukannya semua orang suka tantangan, terutama anak kecil. Tapi kan saya kan bukan anak kecil. Jadi saya nggak suka tantangan. Kalau kamu? Pasien Intan jadi dipindahkan kamarnya, dok? Itu akan kita bicarakan setelah saya kembali. Tapi ingat, tidak boleh ada yang tahu. Karena ini menyangkut keselamatan. Pasti, dok. Hanya dokter dan saya yang tahu. Iya kan, dok? Betul. Hanya saya dan kamu yang tahu. Jelas? Dokter Eko kemana, suster? Dokter Eko mau menjemput anaknya di sekolah. Saya iri sama dokter Eko. Saya iri sama orang-orang yang rumah tangga dan perkawinannya bahagia. Kenapa kamu gak suka tantangan? Saya butuh ketenangan. Saya seniman. Saya nggak suka tantangan karena saya sudah tahu apa yang saya inginkan. Saya cuma ingin hidup sederhana. Saya ingin jadi tukang potret. Dan saya ingin menikmati hidup yang telah diberikan alam pada kita. Biasanya hidup enak itu akan membawa orang menjadi terlena dan malas. Dan kalau suatu saat kehidupan akan berbalik pada kita dan sudah tidak enak seperti dulu, kita jadi tidak siap. Apa mungkin masa lalu kamu selama ini selalu enak-enak aja, sehingga kamu tidak pernah merasa ada tantangan yang berarti dalam hidup kamu? Itu sebabnya kenapa anak-anak harus dikasih mainan yang menantang. Ya, mendidik mereka untuk bisa memecahkan masalah. Problem solving. Kamu benar-benar salesman yang hebat.
Itu sebabnya kenapa aku diterima di perusahaan ini. Dan juga kenapa aku bisa memecahkan rekor penjualan tertinggi. Asal kamu tahu, sepintar apapun kamu nggak bakal bisa membuat saya tertarik untuk membeli mainan itu.